Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraisyah Maulia. Perkenalkan, nama saya Yuri Nurnabila. Perkenalkan, nama saya Lia Diana. Kami Akan mempresentasikan Pancasila sebagai ideologi negara. Maka dari itu, masyarakat Pancasila itu yang harus kita wujudkan. Lalu bagaimana cara mewujudkan masyarakat Pancasila? Maka dibutuhkannya norma-norma yang berisi hukum terkait ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan diikuti oleh setiap warga negara Indonesia. Istilah ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea berarti gagasan, konsep, pengertian, dasar-dasar ide, dasar-dasar cita-cita. Idea berasal dari bahasa Yunani, ideos yang berarti bentuk, atau idea yang berarti melihat. Sedangkan harifah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar menurut Notonegoro. Ideologi negara sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan, yang pada hakikatnya merupakan asas kerohanian, antara lain memiliki ciri sebagai berikut. 1. Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. 2. Oleh karena itu, mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Indonesia bukanlah hasil dari olah pikir perseorangan yang dinobatkan menjadi sebuah ideologi. Soekarno mengatakan bahwa Pancasila digali dari bumi pertiwi dan bumi Indonesia sendiri. Artinya bahwa Pancasila berisi nilai-nilai moral budaya bangsa Indonesia yang sudah ada sejak bangsa Indonesia, bukan ideologi yang dipaksa dari luar ini. Berarti sebagai ideologi, Pancasila tidak bersifat tertutup, melainkan menempatkan diri sebagai ideologi terbuka. Maka Pancasila memiliki dimensi sebagai berikut. 1. Dimensi idealis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional, yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Maka dimensi idealis Pancasila bersumber pada nilai-nilai filosofis, yaitu filsafat Pancasila. Oleh karena itu, dalam setiap ideologi bersumber dari pandangan hidup nilai-nilai filosofis. 2. Dimensi normatif, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam pembukaan UUD NKRI 1945, yang memiliki kedudukan tertinggi dalam tertib hukum Indonesia. Dalam pengertian ini, maka pembukaan yang di dalamnya memuat Pancasila dalam alinea 4 berkedudukan sebagai stat fundamental norm. Ketiga, dimensi realistis, suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal normatif, maka Pancasila harus dijabarkan bahwa 3 dimensi tersebut tidak terpisah satu sama lain, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Artinya, Pancasila tidak hanya merupakan sistem ide-ide belaka yang jauh dari kenyataan hidup sehari-hari. Pancasila juga bukan hanya merupakan doktrin yang bersifat normatif, dan juga bukan hanya bersifat pragmatis yang hanya menekankan segi praktis dan realistis belaka tanpa idealisme yang rasional. Ideologi Pancasila yang bersifat terbuka pada dasarnya berisi nilai-nilai dan sila-sila Pancasila yang bersifat tetap, yang kemudian dijabarkan dan dilaksanakan secara dinamis, terbuka, dan senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Mari kita sejenak berpikir tentang betapa hebatnya para pendiri negara Republik Indonesia. Mereka telah memformulasikan Pancasila sebagai landasan yang kokoh bagi suatu bangsa yang besar, yang multietnik,
multiagama, majemuk baik dari segi horizontal maupun vertikal, ribuan pulau, dan kaya sumber daya alam yang memiliki daya tarik pihak asing untuk campur tangan. Pancasila merupakan kesadaran bersama pada saat di mana bangsa ini membutuhkan sebuah landasan untuk membentuk bangsa yang besar. Kesadaran tersebut muncul dari kesediaan untuk berkorban dan berkepentingan yang lebih besar yang menjadi syarat utama terwujudnya bangsa yang berkarakter, berkeadilan, demokratis, dan bermartabat. Tidak heran, banyak intelektual dan negarawan bangsa lain memuji prestasi monumental pendiri Republik Indonesia. Pada era reformasi, Pancasila dipersoalkan oleh sejumlah anak bangsa saat terjadi krisis yang menyebabkan keterpurukan negara Indonesia hampir di segala bidang kehidupan. Era Orde Baru beserta ideologi Pancasila dianggap salah satu penyebab terjadinya krisis tersebut. Ideologi Pancasila dianggap oleh beberapa kalangan tidak lagi relevan untuk mengatasi berbagai krisis yang terjadi pada bangsa ini. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana spirit Pancasila pada pasca reformasi sekarang ini? Selama periode pasca reformasi, mari kita coba renungkan secara tidak disadari spirit dari Pancasila yang menjiwai bangsa ini tetap hidup. Berbagai macam konflik dan musibah luar biasa besar mampu diatasi oleh bangsa ini. Saat terjadi musibah tsunami dan gempa bumi di berbagai tempat di Indonesia, spirit yang menjiwai Pancasila yaitu sila persatuan Indonesia dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab muncul secara bersamaan dari berbagai tempat. Bantuan kemanusiaan yang mengalir dari rakyat seluruh penjuru tanah air tanpa ada yang memberi komando. Spirit itu juga yang muncul dan mendorong terciptanya perdamaian di berbagai daerah konflik. Umumnya, konflik-konflik tersebut tidak terkecuali konflik di Sampit, Aceh, Ambon, Poso, dan Papua, merupakan bagian dari konflik politik yang tidak terlepas dari hasutan dan campur tangan halus pihak luar. Melalui hal di atas, kita dapat menyaksikan bahwa spirit Pancasila tidak dapat dengan mudah musnah dari bangsa Indonesia. Secara tidak kita sadari, spirit tersebut melekat pada budaya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan, khususnya dalam semangat kebersamaan. Semakin besar komponen bangsa memahami Pancasila secara substantif, semakin besar juga semangat yang terbentuk untuk mencapai cita-cita bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, Pancasila juga harus dipahami sebagai visi bangsa dan cita-cita bersama yang keberadaannya merupakan asas bersama dalam penyelenggaraan negara. Ideologi Pancasila seharusnya bisa menjadi dasar pandangan bagi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi berbagai fenomena yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri. Revolusi Industri 4.0 membuat ideologi Pancasila ini memiliki tantangan yang lebih kompleks lagi, apalagi dalam mengikuti segala perkembangan zaman, di mana ekonomi sebagai tantangan besar salah satunya untuk ideologi Pancasila. Mengapa demikian? Karena ideologi Pancasila harus menjalankan fungsinya sebagai ideologi terbuka, dinamis, dan aktual. Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, Presiden kita Joko Widodo telah membuat sebuah roadmap yang disebut dengan Making Indonesia. Yang mana roadmap Making Indonesia ini telah dibuat untuk mendongkrakkan pertumbuhan ekonomi di era nasional menuju era digital, yang mana juga pada dasarnya didasarkan oleh prinsip ekonomi Pancasila. Making Indonesia tersebut adalah sebagai berikut. 1. Perbaikan alur aliran barang dan material. 2. Desain ulang zona industri. 3. Mengakomodasi standar-standar berkelanjutan. 4. Memperdayakan UMKM. 5. Membangun infrastruktur digital nasional. 6. Menarik minat investasi asing.
7. Peningkatan kualitas SDM atau sumber daya manusia. 8. Pembangunan ekosistem inovasi. 9. Insentif untuk investasi teknologi. Dan 10. Harmonisasi aturan kebijakan. 10 strategi prioritas nasional Making 4.0 harus diletakkan pada peningkatan harkat, martabat, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini akan menjadi tantangan besar apabila perkembangan ideologi berjalan jauh lebih lamban dari perubahan masyarakat. Bahaya tersebut dapat dihindari apabila krisis interaksi antara ideologi dengan realita kehidupan dapat merangsang kreativitas masyarakat, terutama untuk kalangan cendekiawan dan dari satu segi konsep dan ilmu pengetahuan dapat dikembangkan menjadi dua jalur. Jalur pertama, para cendekiawan dan ilmuwan kita berkembang melakukan pengembangan mengenai konsep dan teori dasar bagi demokrasi sosial yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan jalur yang kedua, konsep dan teori tersebut yang kita hasilkan berdasarkan penelitian yang empiris dapat membantu kita untuk mengetahui bagaimana perkembangan atau realitanya yang sesungguhnya mengenai perkembangan dari masyarakat, bangsa, dan negara dari waktu ke waktu. 1. Pancasila bertindak sebagai dasar negara. Kedudukan pokok Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan negara. Konsekuensi dari rumusan itu berarti seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan merupakan mencerminkan dari nilai-nilai Pancasila. 2. Pancasila bertindak sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional. Ideologi diartikan sebagai gagasan, konsep, atau ilmu, di mana mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan. Sebagai ideologi negara, Pancasila juga memiliki fungsi pokok dalam kehidupan bernegara, yaitu 1. Mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan. 2. Membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuan atau cita-citanya. 3. Memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. 4. Menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Kesimpulannya, Pancasila adalah jelas fondasi negara, bukan yang lain, bukan sekedar pilar, tetapi merupakan dasar bangunan yang menentukan bentuk dan wujud bangunan itu sendiri. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara ini tidak akan diganti dan diubah selama Negara Kesatuan Republik Indonesia masih ada. Hakikatnya, fungsi Pancasila tidak berubah dan bahkan tidak boleh berubah, yakni tetap sebagaimana yang digagas secara cerdas oleh pendiri negara saat itu, yaitu sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, maupun sebagai pandangan hidup bangsa. Untuk kesimpulannya, Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib. Hukum sebagai dasar negara, ideologi bangsa harus selalu dipertahankan dan ditanamkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Ideologi Pancasila berasal dari bumi pertiwi, artinya merupakan nilai moral dan budaya yang sudah ada sejak bangsa Indonesia itu lahir. Ideologi Pancasila bukanlah ideologi tertutup, melainkan ideologi terbuka, artinya Pancasila bukan hanya membenarkan, melainkan Pancasila juga dibutuhkan. Ideologi terbuka di sini artinya seluruh masyarakat itu memilikinya,
sehingga masyarakat dapat melihat kepribadiannya melalui ideologi tersebut. Ideologi Pancasila ini bersifat dinamis, aktual, dan dapat memiliki penyesuaian sesuai perkembangan zaman. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena kekurangan datangnya dari kami dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk antum semua dan untuk kami selaku pemateri. Zur makola walatan zur mankola. Lihatlah apa yang dikatakan dan janganlah melihat siapa yang mengatakan. Anak hebat dan pemberani, makan donat di piring bersih. Kami tutup presentasi ini. Salam hormat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.